Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anda Setiawati, dosen tetap program studi S1 Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2025 dan akan menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini merepresentasikan refleksi saya atas praktik pengajaran yang telah saya lakukan, serta komitmen saya dalam meningkatkan mutu pembelajaran, mendorong partisipasi aktif mahasiswa, dan menciptakan pengalaman belajar bermakna dan inklusif. Di video ini saya akan melakukan unjuk kerja pengajaran dengan mata kuliah pengelolaan program pendidikan masyarakat dengan bobot SKS 3 SKS pada semester ini. Tujuan dari mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa untuk pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pengelolaan program pendidikan masyarakat. Meliputi pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan lembaga belajar, pengelolaan keuangan, pengelolaan pemasaran, sampai yang terakhir adalah pengelolaan sistem informasi dan komunikasi. Model pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan problem-based learning dan project-based learning. Strategi yang digunakan adalah pembelajaran bauran, yaitu sinkron dan asinkron, serta metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Kemudian, media pembelajaran pada perkuliahan ini ada 3, yakni perangkat lunak yang biasa digunakan, ada Learning Management System atau LMS, kemudian perangkat keras seperti laptop, LCD proyektor, kemudian modul digital, PowerPoint, PDF, teks online, dan pembelajaran terpadu yang selanjutnya. Kriteria ketuntasan mata kuliah ini minimal 75%, dan kemudian indikator penilaian terbagi menjadi 5, yakni penilaian aspek pribadi, problem based learning, project based learning, evaluasi tengah semester, dan evaluasi akhir semester. Kemudian selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan kegiatan unjuk kerja pengajaran pada mata kuliah pengelolaan program masyarakat, dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat selalu. Karena ini musim pancaroba ya, jadi mungkin ada yang agak flu, jadi semoga tetap sehat, minum air putih yang banyak. Hari ini mata kuliah pengelolaan program pendidikan masyarakat. Ini pertemuan kedua setelah kemarin kita bertemu di kontrak kuliah dan kemudian pengenalan. Teman-teman, saya ingatkan kembali tentang etiket perkuliahan. Yang pertama adalah kehadiran. Alhamdulillah hari ini hadir tepat waktu semua. Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua lengkap? Lengkap. Oke. Selanjutnya, interaksi dan keaktifan. Saya harap teman-teman pada perkuliahan ini hari ini aktif dan cukup interaktif. Artinya teman-teman bisa berkomunikasi baik dengan saya dan saya pun bisa berkomunikasi baik dengan teman-teman. Kemudian tugas dan perintah. Saya harap teman-teman bisa mengerjakan tugas dan perintah di perkuliahan ini dengan baik sebagai penunjang nilai teman-teman di akhir nanti. Dan yang terakhir, ikuti aturan yang sudah dibuat di awal perkuliahan. Jadi, datang 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Selanjutnya, sebelum masuk ke topik pertemuan kedua, terlebih dahulu kita akan berdoa. Silakan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dipersilahkan. Oke, diselesaikan. Terima kasih. Di pertemuan kedua ini ada 2 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah topik tentang konsep dan karakteristik sebuah program. Yang kedua, kita akan bahas tentang pengelolaan program pada satuan pendidikan masyarakat. Selanjutnya, saya recall kembali apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan. Mungkin ada yang masih ingat kemarin. Oke, silakan Anissa. Pengelolaan.
Pengelolaan itu seperti proses atau cara mengelola sesuatu yang melibatkan perencanaan. Oh. Pengelolaan dari proses atau cara melakukan sesuatu Yang melibatkan yang melibatkan perencanaan terlebih dahulu. Selanjutnya ada lagi, teman-teman? Oke. Kalau menurut saya, program itu adalah suatu kegiatan atau suatu hal yang disusun secara sistematis atau terpadu dalam tingkat waktu atau rentang waktu tertentu. Oke. Jadi pengelolaan atau manajemen adalah kegiatan yang prosesnya dimulai dari perencanaan, pengarahan, pengawasan, evaluasi, dan bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi tertentu dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya program. Ada yang tahu tentang program? Silakan Anissa. Kalau menurut saya, Ibu, program itu seperti kegiatan. Program itu seperti kegiatan. Oke. Program itu seperti kegiatan. Ada lagi mungkin teman-teman? Yang lain? Indri? Tahu program mungkin? Masih ingat kemarin? Oke. Program itu adalah kegiatan. Program atau yang dimaksud dengan kegiatan ini adalah kegiatan yang disusun secara tersistematis, kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, terukur, dan punya rentang waktu. Kenapa terpadu, terukur, dan punya rentang waktu? Karena setiap program yang dijalankan bertujuan untuk berlanjut. Kalau tidak ada waktunya, maka tidak bisa dievaluasi. Jadi kalau program itu berjalan semaunya saja, tidak akan tahu itu program berhasil atau tidak. Tapi kalau ada waktunya, misalnya 1 minggu, program itu berjalan, kita evaluasi, kita lihat apakah berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian selanjutnya bisa kita cek kembali apakah dievaluasinya, apakah program itu mau dijalankan lagi atau tidak, atau mau dikembangkan lebih lanjut atau tidak. Selanjutnya ada karakteristik program. Di sini ada 6 karakteristik. Yang pertama adalah unik. Karakteristik program yang baik atau yang paling digemari atau yang paling diminati orang adalah program itu unik atau punya keunggulan tertentu. Seperti kalau di Gorontalo, program yang tidak lekang oleh waktu dan masih ada program kursus Karawo atau menyulam Karawo ya. Dari dulu sampai sekarang itu pelatihan Karawo itu orang buka kursus Karawo hari-hari peminatnya banyak. Beda kalau kursus komputer. Nah, kursus komputer sekarang sudah jarang diminati karena semua orang sudah bisa jago mengetik ya. Selanjutnya time scale atau punya rentang waktu, atau program itu harus punya atau berjalan sesuai dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. Ya, tujuannya tadi yang pertama adalah agar bisa terevaluasi dengan baik dan agar bisa dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya, setiap program pasti punya budget atau anggaran. Setiap program yang berjalan pasti harus punya yang namanya biaya. Semua program yang berjalan harus ada biayanya dan harus dirancang biayanya. Tujuannya apa? Agar program itu nanti sampai selesai bisa berjalan, tidak berhenti di tengah. One day saya pernah di Bojonegoro untuk mengawal salah satu program hibah kambing. Kambing itu diberikan ke masyarakat tujuannya untuk digulirkan. Misal kambing itu beranak, anaknya dikasihkan tetangganya untuk dirawat sampai besar, kemudian anaknya lagi dikasihkan lagi. Tapi karena program itu hanya punya anggaran yang tidak banyak, sehingganya belum sampai semua tetangga selesai itu kambing sudah meninggal. Jadi tidak ada pengganti kambing yang lain. Namanya kambing, kita tidak bisa menebak kapan kambing itu meninggal, kapan kambing itu hidup terus kan. Jadi ya itu. Programnya ternyata tidak sampai selesai karena uangnya juga sudah dibelikan kambing semua, ternyata dia. Selanjutnya, setiap program punya resource atau sumber, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun
sumber daya uang, sumber uang pembiayaan. Jadi setiap program punya sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya uang atau pembiayaan. Dan selanjutnya setiap program itu punya resiko atau risk. Jadi ya itu tadi, kalau programnya tentang makhluk hidup ya, tadi tentang kambing, resikonya apa ya? Meninggal. Ada kambing yang meninggal sehingga program itu terpaksa berhenti begitu saja. Jadi evaluasinya sampai situ. Selanjutnya, setiap program harus punya manfaat atau beneficial change, punya perubahan yang membawa manfaat. Sebenarnya program kambing bergulir tadi itu bagus sekali jika sampai selesai. Karena program itu dibikin untuk satu RT. Nah, satu RT itu nggak ada 15 rumah, sehingga harapannya kambing-kambing itu akan bergulir dan setiap rumah punya satu kambing. Kenapa kok harus kambing? Karena di daerah itu adalah tempat produksi atau peternakan susu kambing dengan produk susu etawa. Selanjutnya kita akan masuk ke tipe program pendidikan masyarakat. Ada program institusional, ada developmental, dan ada informasional. Dimulai dari informasional dulu. Program informasional adalah program yang dilaksanakan untuk melakukan transfer informasi atau pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Di tengah masyarakat atau di program pendidikan masyarakat, kira-kira ada yang tahu jenis program tersebut? Mungkin Miranda ya buka? Sepertinya tahu. Oke, seperti penyuluhan. Jadi program informasional ini banyak ya, ada penyuluhan, ada juga itu promosi kesehatan, ada sosialisasi, yang semuanya bertujuan untuk memindahkan informasi atau pengetahuan dari pendidik ke peserta didik di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah program institusional. Program ini berfokus untuk meningkatkan kemampuan, baik kemampuan keterampilan maupun pengetahuan masyarakat. Ada yang bisa menebak program ini di pendidikan masyarakat apa? Oke, silakan email. Oke, seperti pelatihan. Ada pelatihan yang dilaksanakan mungkin 1 minggu, atau ada kursus yang dilaksanakan berbulan-bulan, atau ada bimbingan belajar yang zaman dulu tuh kalau masih ada UNAS, akhirnya banyak menjamur bimbingan belajar. Kalau di daerah saya tuh di Jawa Timur banyak sekali, ada mulai Primagama dan lain sebagainya. Selanjutnya ada program developmental. Program ini khusus untuk menjawab permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Ada yang bisa tebak program ini, developmental? Ya, silakan Gina. Oke, program pemberdayaan masyarakat ya, yang biasa kita kenal, yang biasa kita dengar, nanti semester 6 saya akan ambil mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat adalah ini, program developmental. Tujuannya untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, ini adalah life cycle of management. Jadi, teman-teman pada mata kuliah ini akan diperkenalkan alur atau cycle atau siklus dari sebuah manajemen. Yang pertama adalah ketika melaksanakan sebuah program, yang pertama dilakukan adalah assessment atau asesmen kebutuhan. Selanjutnya, setelah mengasesmen kebutuhan, teman-teman akan diminta untuk melakukan identify dan define problems atau menjabarkan permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi setelah melakukan asesmen kebutuhan tadi, udah tahu kebutuhan masyarakat apa, kemudian problemnya apa, gitu. Kemudian akhirnya bisa dijabarkan. Problem prioritas apa saja nih yang ada di masyarakat, yang kira-kira bisa kita selesaikan. Selanjutnya, yang ketiga ada define project goals atau membuat atau menjabarkan project yang akan dilakukan. Jadi dari permasalahan yang ada, dibikinlah banyak program itu. Makanya kalau kita merencanakan sebuah program dengan masyarakat, pasti teman-teman akan menggunakan teknik FGD atau Focus Group Discussion. Teman-teman akan pakai plano, kemudian di situ akan
dituliskan masalah yang dirasakan masyarakat apa saja, kemudian ditempel itu kertasnya, kemudian dicek sama-sama dengan masyarakat mana yang mau kita selesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada selected project objektif ya, yang tadi memilih mana dulu yang mau dilakukan. Dipilih udah dapat satu, dikerjakan dulu. Dikerjakan dulu dengan cara apa? Dibikinlah activities atau determine activities atau breakdown dari aktivitasnya apa saja. Dan kemudian dibuatlah work plan atau rencana kerja yang akan dilakukan setiap hari apa saja. Selanjutnya, teman-teman akan diminta untuk mendeveloping atau mengembangkan monitoring evaluasi dan juga melakukan developing serta staffing dan training. Jadi, ketika menjalankan sebuah program, sumber daya manusianya harus dipetakan dulu. Dipetakan siapa yang nanti akan menangani tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring, kemudian siapa lagi yang akan menyiapkan sumber dananya atau siapa lagi yang akan mengumpulkan orangnya, semuanya harus di staffing atau dibuat kelompok tugas mana saja yang harus menyelesaikan proyek itu. Dan yang kedua, teman-teman juga harus membuat naskah monitoring evaluasi. Jadi kalau teman-teman merancang sebuah program, teman-teman harus juga membuat naskah monitoring evaluasi. Jadi apa yang kalian jalankan ya yang sesuai dengan apa yang kalian ditulis di naskah itu. Selanjutnya kita akan record keeping atau merecord kegiatan yang sudah dilakukan. Contohnya misal program itu berjalan 12 bulan, di record keeping ini dilaporkan setiap bulan. Setiap bulan ada kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan dan ada kendala apa yang sudah dirasakan atau diselesaikan, apa yang belum diselesaikan kendalanya nanti ada di record keeping ini. Makanya ketika teman-teman menjalankan sebuah program, banyak yang bikin journaling setiap hari. Setiap fasilitator akan diminta untuk menjurnal apa saja yang dilakukan. Malah ada yang mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur kembali. Karena kadang fasilitator kan dia sendirian datang ke sebuah tempat atau desa yang tidak dikenal. Kemudian di sana dia akan mulai terlebih dahulu dari apa mengenalkan diri dan lain sebagainya, mendatangi tempat sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi kalau fasilitator masyarakat yang benar gitu, makanya ada fasilitator yang ada lowongan fasilitator di Nusa Tenggara Timur. Kalian mau ke sana kan? Kalian dari Gorontalo, punya budaya yang berbeda dengan Nusa Tenggara Timur. Apa sih yang harus kalian lakukan? Belajar dulu toh seharian. Nah, seharian belajar dulu. Selanjutnya determine budget atau membreakdown budget yang akan dianggarkan atau yang akan dipakai. Jadi teman-teman harus punya anggaran. Seperti tadi, setiap program berjalan punya biaya. Nah, biaya itu harus dibagi dari plan A dan plan B. Seperti tadi ketika ada program kambing yang meninggal, nah kalau misalnya uangnya habis ya tidak akan bisa dilanjutkan program itu sampai selesai. Karena apa? Uangnya habis duluan. Nah, selanjutnya ada yang namanya startup activities. Jadi teman-teman setelah semua selesai, naskah monitoring evaluasi selesai, setelah mentraining fasilitator selesai, setelah membuat record keeping, setelah semuanya itu selesai baru yang namanya memulai aktivitas atau startup activities. Dan di sini kemudian teman-teman undertake activities atau mengontrol aktivitas yang sudah dilaksanakan apakah sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana proyek itu direncanakan. Jadi tidak boleh kemudian kalian improvisasi karena uangnya terbatas. Ya, setiap proyek itu punya uang yang terbatas. Selanjutnya, teman-teman terakhir melakukan monitoring dan evaluasi. Apabila kegiatannya teman-teman didanai setiap tahun, teman-teman dari monitoring evaluasi ini akan diminta lagi untuk memilih proyek apa lagi yang mau diselesaikan. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup fungsi manajemen program. Ada man atau yang biasa kita biasa kenal dengan manusia. Kemudian ada money yang biasa kita kenal dengan uang. Kemudian ada material, bahan, kemudian ada mesin atau alat-alat yang digunakan dan market, pasar, dan terakhir adalah metode apa yang mau digunakan. Jadi
Silakan. Oke, silakan. Kemudian dari sumber daya organisasi ini harus ada terchecklist pada semua, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus diupayakan ada dan ready siap digunakan. Tujuannya apa? Tujuan terakhirnya atau outputnya adalah mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kenapa secara efektif dan efisien? Setiap program itu kan punya biaya tadi. Nah, biaya itu tidak boleh dihambur-hamburkan. Tujuannya apa? Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan itu. Makanya sekarang kalau kemarin Pak Prabowo dengan program efisiensinya ya, jadi banyak yang dikurangi, apa-apa yang kira-kira berlebihan dikurangi, yang biasa ada rapat di hotel kemudian dikurangi. Tapi juga jadi dampak domino ya, jadinya banyak housekeeping yang mungkin akan dirumahkan karena sudah tidak jaga hotel lagi gitu, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi tentang studi kasus ya. Jadi ada cerita nih, ada cerita di desa Sukamaju ini, nggak tahu di mana desa Sukamaju ini. Jadi kayaknya bagus nih namanya Sukamaju gitu. Jadi saya pakai aja Sukamaju. Katanya saya pakai Gorontalo, nggak ada lagi di Gorontalo kan. Ya sudah, saya pakai di Kabupaten Sukamaju meluncurkan program bertajuk Desa Cerdas Digital. Jadi harapannya program cerdas digital ini berjalan dengan lancar, tapi ternyata punya masalah. Jadi masalahnya ini ada 4. Ada masalah peserta pelatihan tidak tepat sasaran, yang kedua materi pelatihannya ternyata tidak tepat dengan kebutuhan masyarakat, jadi tidak kontekstual. Jadi mungkin tekstual saja gitu, kayak baca saja, oh cukup untuk jadi pengetahuan, tapi tidak untuk diterapkan karena tidak sesuai tadi. Kemudian yang ketiga, evaluasi programnya tidak sistematis ya. Mungkin programnya selesai hari Minggu, nanti dikasih borang atau dikasih kuesioner evaluasinya nanti minggu selanjutnya gitu kan. Kan udah suasana hatinya kan sudah berbeda. Apa yang diingat di pelatihan itu kan sudah lupa mungkin ya. Orang karena sudah berpindah tempat. Selanjutnya, kurangnya koordinasi antar pelaksana di tingkat desa dan kabupaten. Jadi karena mungkin desa dan kabupaten ini gapnya jauh ya, ada Pak Camat dulu ya, jadi mungkin ada di situ miskomunikasi atau apa gitu. Jadi dari keempat masalah ini, teman-teman akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama di sebelah kanan, kelompok yang kedua di sebelah kiri. Silahkan diskusikan, mungkin butuh waktu berapa menit? 10 atau 5 menit? 10 menit, oke. 10 menit silahkan berdiskusi. Sudah? Sudah selesai ya teman-teman? Oke. Kalau sudah selesai, saya akan mulai dari kelompok 1. Silahkan disampaikan hasil diskusinya tentang kasus di Desa Sukamaju, Kabupaten Sukamaju ini. Silakan. Baik, terima kasih. Di mana permasalahan yang di atas itu ada 2. Yang pertama, peserta pelatihan tidak tepat sasaran, dan yang kedua, materi pelatihan kurang kontekstual. Di mana solusinya adalah pemetaan kebutuhan dan profil peserta secara partisipasif. Sebelum pelatihan dilaksanakan, perlu dilakukan pendekatan partisipasi melalui FGD atau Focus Group Discussion atau survei cepat berbasis desa untuk memetakan. Yang pertama, itu tingkat literasi digital masyarakat, dan yang kedua, kelompok sasaran prioritas, misalnya pelaku UMKM, guru PAUD, dan remaja Karang Taruna. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan pelatihan yang kontekstual, misalnya penggunaan media sosial untuk pemasaran, penggunaan media Google Form untuk pendataan warga. Di sini ada dampak positif yang akan dirasakan. Yang pertama itu materi dan metode pelatihan akan lebih relevan. Yang kedua, sasaran peserta menjadi lebih tepat. Dan yang terakhir, tingkat keberhasilan dan dampak program ini meningkat. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepat sekali, mungkin hasil dari kelompok 1 ini yang sudah menyampaikan peserta pelatihan tidak tepat sasaran tadi lebih dahulu melakukan pendekatan. Pendekatan untuk mencari tahu kebutuhan mereka apa saja dan apa saja yang mau mereka dengarkan.
ketika pelatihan berlangsung. Jadi nanti materi dan kebutuhan masyarakat akan relevan. Oke, akan relevan. Selanjutnya kelompok 2. Silakan Ayu yang mewakili. Ya, baik, di kelompok 2 ini masalah yang diatasi yaitu evaluasi program tidak sistematis. Yang kedua itu kurangnya koordinasi antara pelaksana di tingkat desa dan juga di tim kabupaten. Jadi dari masalah itu kita harus bentuk tim koordinasi desa cerdas digital yang terdiri yang pertama itu ada perwakilan dinas kominfo ataupun kabupaten. Yang kedua itu ada aparat desa, yang ketiga ada lembaga pendidikan non formal, dan yang keempat itu ada perwakilan masyarakat. Misalnya itu Karang Taruna. Nah, tugas tim di antara keempat itu, yang pertama yaitu menyusun rencana kerja bersama, yang kedua mengelola jadwal pelatihan dan pendampingan, dan yang terakhir itu melakukan monitoring dan juga evaluasi rutin, termasuk dokumentasi capaian dan juga hambatan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Enak sekali Ayu membentuk tim kerja. Jadi dimulai dari awal program itu mau dijalankan, sudah ditulis agendanya apa saja sehingga tidak ada yang namanya ketidaksambungan koordinasi antara tim desa dan tim kabupaten. Kita cari yang spesifik nih. Kalau untuk desa cerdas digital siapa yang berperan di sana? Ternyata Dinas Kominfo. Jadi kemudian juga untuk evaluasi program biar sistematis tadi sudah disampaikan Ayu. Tim kerja itu juga yang membentuk namanya monitoring dan evaluasi sebelum diselenggarakannya proyek. Jadi bukan setelah proyek itu selesai baru melakukan monitoring dan evaluasi. Oke. Sampai di sini teman-teman, kira-kira sebelum akhir perkuliahan ada yang ingin ditanyakan atau mau disampaikan? Ada? Sudah cukup? Oke. Sebelum kalian pulang atau bubar, saya dapat oleh-oleh. Yang pertama ini. Nah, ada link yang harus teman-teman kerjakan. Jadi ada tes yang harus teman-teman selesaikan. Silakan di-scan QR code-nya. Kemudian atau diketik aja linknya di situ. Dan teman-teman bisa selesaikan. Dan untuk membaca ulang materi ini atau ingin lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek di rujukan, ada buku yang saya gunakan dan ada jurnal. Bukunya bisa di-download di internet, ada Project Management Life Cycle, dan kemudian ada jurnal yang teman-teman bisa baca. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah hadir tepat waktu, mulai dari tadi pagi sampai sekarang, karena 3 SKS ya berat sekali. Nah, kemudian saya juga sampaikan permohonan maaf saya apabila ada salah kata dan perbuatan. Dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.